hari Minggu adik-adik. Selamat kakak. Iya, sukacita sekali ya. Minggu ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Jambi. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak? Minggu lalu Kak Justin dan Kak Novi sudah mengajarkan kita yel-yel. Ingat nggak? Ingat nggak ya Kak? Ingat ya. Kalau gitu kita coba aja ya. Kalau kakak sekolah minggu bilang sekolah minggu, adik-adik harus bilang ceria, 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 aku diberkati Tuhan. Nah, bisa ya? Kita coba sekali lagi dengan lebih ceria, oke? Oke. Sekolah minggu, ceria, 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 aku diberkati Tuhan. Yeay, karena semuanya sudah ceria, sebelum kita mulai ibadah minggu ini, kita mau latihan dulu sebuah lagu. Judulnya Tuhan Yesus Aku Berjanji. Adik-adik yang di rumah, ikuti gerakan yang ada kakak di sini ya. Kita bernyanyi, Tuhan Yesus Aku Berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia. Nah, adik-adik yang di rumah, begitu ya, kita akan nyanyikan lagu ini di akhir ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ayo adik-adik persiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan buku ND-nya. Kakak kasih waktu untuk mempersiapkannya. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap semua Alkitab, kidung jemaat, dan buku ND-nya? Sudah ya. Nah, kalau sudah, ayo kita duduk yang manis, yang hormat. Kita mau memuji Allah, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita berdiri yuk. Karena kita mau mengawali ibadah kita hari ini dengan penuh semangat. Kita mau bernyanyi dari kidung jemaat nomor 3, dilanjutkan dengan buku ND nomor 565. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Keputusan dan derita, kebimbangan adanya, sumber surga yang abadi, Kristinarmu Rohaku lau memuji. Las rohaku lau memuji, hebatlah perhormatan.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, hari ini kami boleh diizinkan untuk sama-sama menikmati ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami sehingga kami mengerti akan firman yang akan disampaikan. Tuhan juga yang boleh hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mempersiapkan Alkitab kita ya. Nah, adik-adik, Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang menyatakan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sayang sama adik-adik, sayang sama mama, papa, dan kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita minggu ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca epistel kita minggu ini yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 23. Yakobus 1 ayat 19 sampai 23, kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-23 kita akan membacanya bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19 sampai 23. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat ke-23 kita bersama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu lalu
kakak sekolah minggunya sudah memberikan aktivitas dan ayat hafalan. Nah, kita lihat yuk aktivitas dan ayat hafalan dari teman-teman kita minggu lalu. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, itu tadi ya ayat hafalan dan aktivitas dari teman-teman kita. Untuk minggu ini, ayat hafalan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita minggu ini Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, adik-adik di rumah, kakak kasih waktu ya untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Adik-adik sudah hafalkan ya ayat hafalan kita? Sekarang ayo tutup Alkitabnya, kita mau mengucapkannya secara bersama-sama. Sekali lagi, oke? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Iya. Nah, adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita mau bernyanyi dari lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa untuk memohon penyertaan-Mu ketika kami mau mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami saat ini.
Terangi hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini untuk kita yaitu dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita akan mengerti akan firman Tuhan ini, mari kita mau dengarkan kakak guru sekolah minggunya bercerita. Kita dengarkan baik-baik ya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom kembali. Kita jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu dalam cerita sekolah minggu hari ini yang berjudul Mencintai Firman Tuhan. Di sebuah desa yang sejuk dan damai, hiduplah satu keluarga yang sangat bahagia, yang setiap harinya mereka selalu rajin beribadah, walaupun itu tidak sama waktunya. Kadang siang, kadang malam, mereka sering membaca firman Tuhan, bernyanyi bersama-sama, memuji nama Tuhan. Bahkan mereka sering berdiskusi akan keseharian mereka. Wah, senangnya ya melihat keluarga yang selalu bahagia, hidup bersama Tuhan di dalam satu keluarga. Anaknya juga sangat rajin ke sekolah minggu. Tapi pada suatu hari, sang anak datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku tidak mau lagi sekolah minggu. Aku malas ke sekolah minggu." Ayahnya diam. Lalu ayahnya berkata, "Kenapa anakku?" Sang anak berkata, "Iya ayah, di sana banyak yang ribut ayah. Ada yang main HP, ada yang suka ngomongin orang lain." Ayahnya berpikir sejenak, merenungkan omongan anaknya. Lalu ayahnya berkata kepada si anak, "Baiklah anakku." Dia dengan senyum menerima perkataan si anak tadi. "Tapi ada syaratnya," kata sang ayah. "Apa itu ayah?" kata sang anak. "Ambillah satu gelas, isilah dengan air hampir penuh. Lalu bawalah keliling gedung gereja." "Baiklah ayah," kata si anak. Lalu si anak pergi mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Dia membawa air di dalam gelas, menjaganya dengan hati-hati supaya airnya tidak tumpah. Karena ayahnya berpesan setetes air pun tidak boleh tumpah. Lalu dia membawa berkeliling dengan sungguh-sungguh dan dia fokus melihat gelas dengan air. Dibawanya berkeliling, ketika datang angin sangat kencang, airnya bergelombang. Si anak takut, "Aduh tolong jangan sampai tumpah." Karena dia merasa tugas ini sangat berat. Dia tahu dia mendapat tugas ini adalah hukuman dari ayahnya.
karena dia berbuat salah, dia tidak mau ke sekolah minggu. Tapi walaupun itu hukuman, dia mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia berhasil mengelilingi gereja. Setetes air pun tidak ada yang tumpah. Dia sangat senang dan bersorak, "Hore, aku berhasil." Dia dengan tersenyum berkata, "Aku akan mengasih tahu kepada ayahku bahwa aku berhasil melakukan tugasku." Lalu dia pergi menemui ayahnya. Dari jauh ayahnya sudah melihat. "Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah melakukan tugasmu?" Dengan senang hati, si anak menjawab, "Iya ayah, aku sudah melakukan tugasku dengan benar." Ayahnya tersenyum. "Apakah ada air yang tumpah?" kata sang ayah. Lalu si anak menjawab, "Tidak ada ayah." Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Apakah ada orang yang main HP tadi? Kamu lihat?" Si anak berkata, "Saya tidak melihatnya ayah. Saya hanya fokus kepada gelas dan air yang aku bawa keliling gedung gereja supaya airnya tidak ada yang tumpah." Ayahnya tersenyum. Lalu ayahnya bertanya lagi kepada anaknya, "Apakah ada suara yang ribut-ribut kamu dengar tadi membicarakan orang lain?" Lalu sang anak berkata, "Wah, saya tidak mendengarnya ayah. Saya hanya konsentrasi akan tugas yang ayah berikan kepada saya." Ayahnya tersenyum lalu berkata, "Nak, anakku, begitulah kehidupan ini. Kita harus fokus kepada tujuan kita. Kamu mau kemana? Kamu di mana? Harus punya tujuan. Ingat tujuanmu. Jangan urusi urusan orang lain." Sesudah itu ayahnya berkata, "Bagaimana nak? Apakah kamu masih tidak mau pergi ke sekolah minggu?" Lalu anaknya berkata, "Ah, tidak ayah. Saya sudah mengerti apa yang ayah bilang. Mulai sekarang saya akan rajin pergi ke sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Begitu juga dengan tugas akan saya kerjakan dengan benar. Begitu juga dengan ayat hafalan akan saya hafal dengan sungguh-sungguh." Itulah cerita kakak. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai keluarga yang seperti cerita kakak tadi? Wah, senang ya. Kita bersama-sama dengan keluarga, bisa bersama-sama membaca firman Tuhan, walaupun itu Alkitab, atau buku Ende, atau Bibel. Kakak mau nanya nih, apakah di rumah kita ada almanak? Almanak perlu juga dibaca loh. Di almanak itu ada pendeta, diakones, Bibel Pro yang bertugas di seluruh dunia. Apakah adik juga punya katekismus? Pastinya ya, anak sekolah minggu pasti punya. Ya, marilah adik-adik kita belajar bersungguh-sungguh, fokus untuk tujuan kita. Kalau kita ke sekolah minggu, mari kita fokus mendengarkan dan mempelajari setiap apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Itulah yang bisa kakak ceritakan agar hidup kita lebih baik ke depan. Kita boleh tampil beda. Kita boleh tampil beda, merasa bangga kita mempunyai Tuhan yang kita selalu bersahabat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang terakhir ini, nyanyian kakak dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dengan demikian
Nah, adik-adik, tadi ayat hafalannya sudah dikasih sama kakak Tien. Yakobus 1 ayat 22a. Ini ada kakak bikin. Boleh adik-adik bikin di rumah ya. Nampak dah adik-adik? Iya, ada tulisannya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Boleh dikreasikan adik-adik, tapi seperti gini boleh ditaruh di meja belajar atau di ruang keluarga sehingga setiap hari boleh dilihat dan kita harus tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ini nanti lakukan sambil mengucapkan ayat hafalan yang sudah dikasih oleh kakak tadi untuk dikirim supaya hari Minggu bisa ditampilkan ya. Ya, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tentang bagaimanakah kita kalau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dari mulai kecil kita di sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Di rumah juga pasti diajarkan oleh mama kita atau oleh opung kita, ya kan? Seperti si Timotius, dari kecil sudah diajari opungnya, diajari mamanya tentang firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga pasti ketika belum bisa membaca, mamanya sudah mengajarkan tentang firman Tuhan. Papanya juga. Di sekolah minggu pun diajari oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan setelah sudah bisa membaca, bertambah lagi karena sudah bisa buka Alkitab sendiri, membaca sendiri, tambah lagi mendengarkan dari orang tua kita dan kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Bergunakah firman itu? Sangat berguna. Oleh karena itu, seperti cerita kakak guru sekolah minggu tadi, kalau kita datang ke sekolah minggu, kita jangan mau terganggu oleh orang lain ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena memang firman itu yang paling kita butuhkan ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Latihlah dirimu mulai dari kecil, mulai dari sekolah minggu. Kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan mau terganggu oleh sekelilingmu. Mari kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik-baik. Jangan bermain-main, jangan ganggu temannya kiri dan kanan. Tapi tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kita dalam setiap tingkah laku yang tidak benar, dan mendidik kita melakukan yang benar. Serta yang pasti bahwa firman Allah itu mengingatkan kita, melengkapi kita untuk selalu berbuat yang baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tetaplah untuk fokus di dalam mendengar dan membaca firman Tuhan. Karena itu berguna untukmu sendiri. Itu berguna untuk pertumbuhan imanmu sendiri. Mari adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini kalau kita lagi dengarkan firman Tuhan, jangan bermain-main. Jangan saling mengganggu. Jangan bercanda-canda, tapi kita mendengarkannya dengan baik. Duduk yang manis, walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi tetap itu namanya ibadah. Tetap itu namanya mendengarkan firman Tuhan. Marilah pada saat ini kita mau serius untuk mendengarkan firman Tuhan dalam setiap ibadah kita. Dan ingat, rajinlah membaca firman Tuhan bagi adik-adik yang sudah pintar membaca.
rajin membaca firman Tuhan, paling sedikitnya 1 ayat 1 hari. Firman Tuhan itu harus kamu baca. 1 ayat 1 hari firman Tuhan harus kamu baca. Nah, ini juga boleh nanti direkam oleh mamanya. Selain ayat hafalan, ayat Alkitab yang mana yang kamu baca? Nanti dikirim ya untuk kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke, nanti dibaca ayat Alkitabnya, yang mana yang kamu baca, suruh mamanya merekam. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk membaca firman Tuhan setiap hari, karena itu berguna untuk pertumbuhan imanmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih mengajarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Karena firman Tuhan sangat berguna, mendidik kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami berlaku yang benar dan yang baik bagi sesama dan di hadapan Tuhan. Kami mau setiap kami anak-anak sekolah minggumu rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa setiap harinya dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari si iblis yang bisa menggoda kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau bermain-main, kami mau bercanda, kami tidak serius, tidak fokus. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami, agar setiap kami mau dengan serius untuk mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami singkirkan iblis dari kehidupan kami singkirkan pemalas dari hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki kerajinan senantiasa untuk datang ke hadapan Tuhan melalui firman-Mu, melalui doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan dengarkan permohonan dan doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mencintai firman Allah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita nyanyikan satu kali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita mau akhiri ibadah kita ini, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.